Di segmen ini saya ingin mendengar pendapat dari Pak Kwik soal bandara dan pelabuhan yang dikelola oleh asing, apakah ini mengganggu kedaulatan? Atau justru ya dari segi ekonomi ini bisa menguntungkan kita juga? Begini, pertama mengenai mengganggu kedaulatan atau tidak, itu yang paling mengetahui adalah orang-orang IT. Bapak Jokowi berkali-kali mengatakan revolusi industri 4.1, lalu segala sesuatu sudah cyber, sudah pakai I. Nah, kalau perusahaan asing ada di tempat-tempat vital sampai di mana mereka mempunyai kemampuan melalui IT, itu membuat rahasia, membuat strategi dan lain-lain. Nah, kedua adalah komentar saya, tadi Pak Misbahun mengatakan mereka dibutuhkan keahliannya. Kita itu mempunyai ribuan universitas dan sudah lama sekali. Bung Karno itu mengemis kepada semua negara di seluruh dunia tanpa peduli ideologinya untuk beasiswa. Karena ingin mempunyai putra-putri Indonesia yang pandai, dan itu berhasil, boleh dikatakan berhasil, ribuan. Kemana mereka? Kok sampai saat ini setelah 74 tahun merdeka masih dirasa perlu membutuhkan orang asing yang ahli. Yang saya amati ketika di dalam pemerintahan perusahaan-perusahaan asing semua, itu yang mengoperasikan, yang mengendalikan semua orang Indonesia. Orang asingnya cuma satu yang paling di atas, dan kebanyakan main golf. Itu kenyataan. Kedua adalah sekarang mengenai barang yang penting bagi negara, ya. Begitu konferensi Jenewa, begitu disusun undang-undang penanaman modal asing yang paling pertama nomor 1 tahun 67, itu ada pasal 6 ayat 1 yang berbunyi, sebelumnya dan setelahnya tidak pernah ada definisi apa yang dinamakan barang penting bagi negara itu apa, persisnya apa. Itu sudah didefinisikan, yaitu bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara pengusahaan penuh ialah bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak sebagai berikut: 1, pelabuhan. Kedua, produksi, transmisi, distribusi listrik. 3, telekomunikasi. 4, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkitan tenaga atom, mass media. Dalam waktu 1 tahun dirubah. Ceritanya panjang, tapi saya tidak akan menceritakan di sini. Yaitu waktu menyusun ini, itu Pak Wijaya Nitisastro minta advis dan didikte oleh Kementerian Luar Negeri yang mengatakan bukan saya. Direktur Arsip Nasional Amerika Serikat Dr. Brad Simpson, semua didukung oleh telegram segala macam, didikte. Ya. Maka ini rada kecolongan. Amerika rada kecolongan. Langsung Undang-Undang nomor 6 tahun asing hanya boleh 5%. Lalu Undang-Undang nomor 6 itu ya Pak ya? Ya, yang pertama Undang-Undang nomor 6 tahun 68 persis disebutkan asing boleh sampai 49%. Lalu makan waktu agak banyak, yaitu peraturan pemerintah nomor 20 tahun 1994 itu seperti ngeledek kita. Jadi kita seperti diledek gini, bunyinya begini. Perusahaan yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf A dapat melakukan kegiatan usaha yang tergolong penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, yaitu pelabuhan, produksi dan transmisi serta distribusi dengan tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkitan tenaga. Jadi mereka itu sudah mengatakan secara eksplisit ini nggak boleh. Tapi lambat laun terus direlatifikasi sampai infrastruktur summit pertama di mana Menko-nya Pak Abu Rizal Bakri, semua boleh. Itu zamannya siapa Pak Kwik? Kenapa? Zamannya siapa itu Pak? Zamannya Pak SBY. Ya. Lalu kemudian lalu kemudian infrastruktur summit kedua yang Menko-nya Pak Budiono sangat tegas mengulangi lagi sambil mengatakan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia sama sekali tidak boleh didiskriminasi. Harus diperlakukan sama dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Lalu
yang sekarang berlaku semua diperbarui, yaitu Undang-Undang tentang Penanaman Modal nomor 25 tahun 2007. Nah, di sini itu kalau kita baca satu persatu semua boleh, kecuali yang termasuk di dalam daftar negatif investasi. Tapi itu aturan terbaru ya Pak ya? Ya, kenapa? Yang Bapak sebutkan tadi aturan terbaru ya, yang semua Ya, boleh tadi. ya, yang sampai sekarang masih berlaku. Gitu. Artinya tidak ada menyalahin undang-undang dong apapun yang dilakukan dalam Ya, artian. tetapi cuma yang saya heran, ini bukan urusan undang-undang. Undang-undang itu kan ya bisa dibuat anytime, bisa diganti. Cuma kan kita sekarang bicara ideologi kan. Ini ada apa? Kok begitu jelasnya di tahun 67 terus dilunturkan sampai menjadi. Nah, kemudian sudah disinyalemen banyak ekonom, banyak pengamat, banyak orang-orang pandai mengatakan ini sudah liberalisme total. Lalu dibantah lagi tidak betul gitu. Nah, maka ini saya hanya ingin mengemukakan adanya evolusi seperti ini dan tim ekonominya dari satu kelompok yang sama. Kecuali waktu yang sangat singkat, yaitu ketika Gus Dur presiden. Dan Gus Dur ditekan habis-habisan. Oleh dunia internasional maupun di dalam negeri. Jadi kalau ditanya, saya sangat khawatir ketergantungan. Nah, sekarang saya mau berbicara soal satu hal singkat ya. Ketika Indosat mau dijual, saya Menteri Bappenas, saya lapor kepada Presiden Megawati, stop oleh Pak Laksamana Soekardi, anggota kabinet yang sama. Sebab semua pembicaraan akan bocor, semua pembicaraan Presiden, semua akan terekam, semua bocor. Kok kamu tahu? Kamu kan bukan ahli. Saya diminta oleh Profesor Iskandar Ali Syahbana, almarhum, yang ketika itu tokoh nomor 1 dalam bidang satelit. Beliau sendiri mempunyai satelit dan menjadi kaya karena itu. Tetapi tidak dihiraukan sama sekali. Why? Maka ada dugaan atas dasar akal sehat, ya, ada dugaan atas dasar sehat bahwa sejak tahun 67 pengaruh asing itu luar biasa sampai saat ini.